Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Hermawan dengan NIM 22550450010, Teknik Mesin Reguler Sore Bandung, angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum getaran mekanik yang dilaksanakan pada minggu lalu. Di sini ada 4 soal. Yang pertama yaitu alat apa saja yang digunakan pada alat peraga getaran bebas. Alat yang digunakan pada praktikum pekan lalu yaitu peragaan getaran bebas 1 derajat kebebasan tata redam, yaitu terdiri dari alat peraga getaran linier, ada laptop, kemudian ada timbangan, ada pegas, massa, dan penggaris. Peragaan getaran bebas 1 derajat kebebasan teredam. Alat peraga getaran linier, laptop, vibrometer, timbangan, pegas, massa, penggaris, redaman. Peragaan getaran paksa. Di sini ada alat peraga getaran linier, laptop, timbangan, pegas, massa, penggaris, redaman, motor ambulans, dan juga ada dimmer, takometer. Peragaan getaran paksa unbalance. Yang pertama di sini ada pegas batang, kemudian pegas koil, piringan ambalance, massa, redaman, mikrometer, massanya, dan tachometer. Yang kedua, komponen apa saja yang terdapat pada alat tersebut. Komponen yang terdapat pada alat peraga getaran bebas. Sistem alat peraga ini terdiri beberapa komponen utama, antara lain ada sumber getaran, misalnya beban yang dilepaskan dari posisi awal. Kemudian sistem pengukuran penggunaan sensor seperti LPDT atau akselerometer untuk menangkap data getaran. Kemudian perangkat perekam data, sistem data acquisition yang dikumpulkan data sensor. Software analis seperti Octave atau MATLAB untuk mengolah data, memvisualisasikan data. Soal yang ketiga, tahapan pengambilan data dari alat peraga. Yang pertama, mulai, kemudian siapkan alat dan bahan, ukuran massa benda, pasang sensor getaran, berikan simpangan awal, amati respon getaran, catat data, dan selesai. Penjelasan skema prosesnya yaitu kita mulai proses praktikum dimulai dengan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan getaran mekanik. Tahap ini menandai awal seluruh rangkaian kegiatan praktikum. Kemudian siapkan alat dan bahan, kemudian ukur massa benda, pasang sensor getaran, kemudian berikan simpangan awal, amati respon getaran, amplitudo getaran, dan frekuensi getaran, catat data, selesai. Data praktikum getaran bebas tak teredam. Variabel yang didapat yaitu XA sama dengan 11,5 cm atau 0,115 meter. XB1 nya 13 cm, 0,13 meter. XB2 13, cm atau 0,135 meter. XB3 nya 12,5 cm atau 0,125 meter. M1 nya 0,78 kg, M2 nya 0,915 kg, M3 nya 0,675 kg. Rumus yang digunakan yaitu K sama dengan F per delta X. F sama dengan M kali G atau N. Yang ketiga, delta X dikali XB min XA per M. Yang keempat,
Fr sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 dan F5 dibagi 5. Simpangan data awal dengan jarak yang pertama 15 mm, yang kedua 25 mm, yang ketiga 33 mm. Dengan kekakuan pegas yang pertama 503,33, yang kedua 453,5, yang ketiga 603. Dengan massa yang berbeda, yaitu yang pertama 0,78, yang kedua 0,915, yang kedua 0,675. Massa yang kedua dengan waktu 25 dengan jarak 25 mili yaitu 0,78, 0,915, 0,675, yang ketiga 0,78, 0,915, 0,675. Dengan rata-rata frekuensi yaitu 1583, yang pertama 1583, 1429, 1055, yang ketiga 97, 976,7, 976,7, 942,2, 1474, yang ketiga 348,4, 1520, 421,9. Getaran bebas teredam variabel yang didapat yaitu XA sama dengan 11,5 cm, kemudian XB1 nya 13 cm, XB2 nya 13,5 cm, XB3 12,5 cm dengan M1 0,78 kg, M2 nya 0,915 kg, M2 0,675. Rumus yang digunakan yaitu K sama dengan F per delta X. F sama dengan M dikali G kurung buka N kurung tutup. Yang ketiga delta X sama dengan XB per XA. Yang keempat Fr yaitu F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 dan F5. Dengan yang ketiga modul getaran paksa. Putaran motor di sini terdapat 3 variasi. Yang pertama ada 600 rpm, yang kedua 800 rpm, yang ketiga 1000 rpm. Dengan kekakuan pegas K sama dengan 398,28 N per M. Dengan massa ambalensnya 1,015 kg. Rata-rata frekuensinya yang pertama 727,58, yang kedua 1138,4, yang ketiga 1309. Kemudian perhitungannya, panjang pegas sebelum diberi massa XA sama dengan 11,5 cm atau 0,115 meter. Panjang pegas setelah diberi massa XB sama dengan 14 cm atau 0,14 meter. Frekuensi yang didapat pada saat pengambilan data pertama, yang percobaan ke-1, yang pertama frekuensinya 959,472, yang kedua 721,5, yang ketiganya 779,4, 706 dengan rata-rata 1260, yang kedua 972. Kemudian yang ada juga 1245, kemudian 1000, yang ketiganya 1215. Yang ketiga, yang pertama 1131 bersama 1054, yang keduanya 1345, 1344, 1515, yang ketiga 1501. Mencari kekakuan pegas, menghitung perpanjangan tambahan pada pegas. Delta X sama dengan XB per XA. Delta X sama dengan XB per XA sama dengan 0,14 dikurangi 0,115, yaitu menghasilkan 0,0025 meter. Menghitung gaya F sama dengan F kali X kali G, yang dimana G nya adalah 9,81 meter per second kuadrat.
Gaya pada percobaan 1, 2, dan 3, F sama dengan F kali X kali G sama dengan 1,015 X 9 dikali 9,81 menghasilkan 9,957 Newton. Menghitung kekakuan pegas, K sama dengan F per delta X, kemudian K sama dengan F per delta X, yaitu hasilnya yang 9,957 dibagi 0,025 menghasilkan 398,28 Newton per meter. Menghitung frekuensi sudut alami Wn pada pegas. Wn sama dengan K per M, di mana angka tersebut 398,28 dibagi 1,015 menghasilkan 19,809 rad per S. Menghitung rata-rata frekuensi F1 Fr sama dengan F1 ditambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5 dibagi 5, di mana 959 ditambah 472 ditambah 721,5 tambah 779,4 ditambah 706 menghasilkan 727,58 Hz. Yang kedua, hasil perhitungannya 1260 ditambah 972 ditambah 1245 ditambah 1000 ditambah 1215 menghasilkan 1138,4 Hz. Yang ketiga, 1131 ditambah 1054 ditambah 1344 ditambah 1515 ditambah 1501 sama dengan 1309 Hz. Soal yang keempat yaitu menjelaskan tahapan mengubah data menjadi grafik menggunakan software Octacore. Yang pertama-tama kita buka aplikasi Octave-nya, kemudian masukkan fungsi PTB satu persatu. Kemudian format penulisan komennya adalah PTB 1 per M C K X0 P0 FTF, di mana adalah masa beban, C adalah rendaman, K adalah kekakuan pegas, X0 adalah simpangan awal, P0 adalah kecepatan awal, dan TF adalah waktu respon yang akan dihitung. Di sini saya akan menghitung beban dengan masa 0,78 kg dengan kekakuan pegas 503,33 Newton per meter. Di sini kita tidak menggunakan redaman, maka C-nya adalah 0. Untuk X0-nya di sini kita simulasikan dengan simpangan awal 15 mm dan P0-nya tidak terdefinisi, maka 0. Untuk respon waktu kita coba sekitar 15 detik. Maka komen yang diketik adalah PTB 1 per 1 kurung buka 0,785,0,15,0,15 dan enter. Di sini menghasilkan grafik seperti ini yang terlihat pada layar. Sekian presentasi saya, mohon maaf apabila ada kurang atau kesalahan kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.